Abah berbicara tentang sosok yang orang yang sangat luar biasa, ayah atau abah itu. Pak Anies bisa seperti ini sekarang, tidak luput dari hasil didikan yang sangat luar biasa dari orang tua, ibu dan abah. Sosok abah seperti apa? Jadi saya rasa kita semua sama. Setiap kita itu adalah hasil didikan dari ibu, ayah, dan begitu juga dengan saya. Ayah saya itu figur yang sangat disiplin, tegas, kemudian tapi sangat juga sopan, stabil, tenang, dan beliau mengerjakan banyak hal itu sendiri di rumah sekaligus mengajari kami-kami. Misalnya Vespa tadi, itu perawatan Vespa dikerjakan sendiri di rumah. Jadi saya ini belajar merawat Vespa dari ayah saya panggilnya Abah. Dari mulai memperbaiki karburator, merawat businya, seluruh perawatan itu termasuk di rumah. Waktu kami saya masih kecil, di rumah kami itu memang belum ada listrik ya. Jadi setiap pagi ayah itu nimba air mengisi bak-bak untuk kebutuhan sepanjang hari. Jadi beliau olahraga paginya itu nimba sambil mengisi. Kedisiplinan yang luar biasa. Habis subuh nimba sampai siang. Sesudah ada pompa, sudah ada listrik baru ada pompa air tuh. Tapi saya merasakan dari dekat pribadi yang ulet, kerja keras, kemudian tegas dan punya kepemimpinan yang kuat. Karena di lingkungannya beliau diterima sebagai pemimpin di kampusnya maupun di lingkungannya. Jadi saya merasa bersyukur sekali tumbuh besar dengan ayah sebagai role model yang luar biasa. Yang itu menginspirasi betul sejak masa kecil saya. Sedikit saya mau tanya sama Rara. Rara berjuang di panggung ini. Ya. Ketika Rara sedang berjuang dan alhamdulillah Allah mewujudkan cita-cita dan keinginan Rara. Kita sama-sama tahu ketika Rara berjuang waktu itu di Dangdut Akademi 4 waktu itu ya. Liga Dangdut Indonesia, mohon maaf, yang pertama. Itu almarhum masih bisa menyaksikan hadir di sini. Enggak. Sudah tidak. Ketika Rara lolos audisi, ketika Rara tampil di sini, ayah yang begitu berharap untuk bisa menyaksikan, tapi ayah sudah tidak ada. Betul, Rara? Sampai sekarang Rara masih berharap ayah Rara bisa ngelihat Rara udah ada di posisi ini sekarang. Karena Rara pengen banget bisa buat ayah Rara bahagia, ayah bangga. Tapi Tuhan berkata lain. Setelah Rara dipanggil Indosiar untuk berkompetisi lagi di panggung, sehari kemudian ayah Rara meninggal dunia. Jadi sampai sekarang Rara masih berusaha untuk menerima kenyataan bahwa mungkin ayah Rara di dunia nyata tidak menemani secara langsung, tapi Rara harap semoga ayah selalu menyaksikan dan selalu mendoakan walaupun Rara tidak melihat secara langsung. Usia belia tapi sudah ditinggali ayah tersebut. Iya. Dan Rara usianya berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah 22 tahun. Ketika ayah wafat? 15 tahun. 15 tahun. Insya Allah Rara bekal dari ayah itu insya Allah akan jadi catatan pahala untuk almarhum. Dan mudah-mudahan seperti Rara bilang, keberhasilan Rara menjadi kiriman pahala yang tanpa henti buat Rara. Saya bisa selamat ya Rara ya. Saya bisa membayangkan. Jadi saya juga punya cerita sedikit nih Rara seperti ini. Jadi ketika
Ayah itu wafat kira-kira 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih, akhir 2013. Sekarang kita di awal 2024. Nah, sesudah saya kembali beraktivitas di Jakarta, saya sering pulang ke Jogja. Ayah ibu tinggal di Jogja, ayah sudah pensiun. Ini cerita soal bangga nih ya. Ada hal yang unik. Setiap kali saya ke Jogja, saya sering harus memberikan kuliah umum, beli seminar, berikan konferensi. Itu abah itu selalu ikut. Dan coba bayangkan, saya datang memberikan seminar, bicara, tapi yang menemani adalah ayah saya. Ikut nemenin. Jadi begini, buat almarhum, ayah saya itu, barangkali kebahagiaan dia adalah menyaksikan anaknya sekarang ngajar. Anaknya memberikan kuliah. Kenapa? Karena waktu masih kecil, saya TK, itu diajak mengikuti beliau memberikan kuliah. Kemanapun beliau ngasih kuliah, saya diajak sebagai anak TK itu. Dan kemudian hari, beliau udah pensiun, setiap kali saya pergi ke kuliah manapun, beliau akan selalu bilang, saya ikut, saya nemenin. Dan beliau bilang, saya nanti duduk paling belakang. Tapi panitia seminar tidak akan pernah membiarkan ayah saya duduk paling belakang. Selalu duduk paling depan. Dan kebahagiaan beliau itu ketika saya bicara, saya dengarkan, beliau dengerin aja gitu di ujung sana. Dan saya membayangkan beliau juga mungkin bangga dengan apa yang sekarang dititipkan oleh masyarakat pada anaknya. Sesuatu yang saat ini beliau tidak bisa lihat ya. Tapi saya yakin seperti juga Rara, apa yang saya kerjakan adalah tanda pahala untuk almarhum. Dan Rara juga gitu, semua prestasi yang nanti Rara buat adalah tanda pahala untuk almarhum ayah. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, untuk semua ayah-ayah di luar sana, khususnya ayah yang mungkin sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Berkenan Bapak Anies. Dan itu ini kalau boleh saya reflektif sedikit, kita semua punya figur ayah, punya kenangan tentang ayah. Dan bagi yang hari ini sudah tidak ada ayah lagi, ini kesempatan untuk kita reflektif sejenak. Sudahkah kita mengirimkan doa yang cukup untuk ayah kita selama ini? Kalau belum, yuk kita kirimkan doa itu secara rutin. Ini sebagai pengingat nih, karena yang sekarang bisa dirasakan oleh mereka yang sudah kembali ke rahmatullah adalah kiriman doa dari anak-anaknya. Kadang-kadang kita sering lupa. Dan ada satu hal, gini, bagi yang sekarang orang tuanya lengkap, ayah ada, ibu ada, mungkin belum membayangkan situasi seperti yang kita rasakan nih Rara. Tapi kita tahu persis, kalau mereka sudah tidak ada, seperti saya merasakan ayah sudah tidak ada, itu ada kerinduan-kerinduan yang muncul pada momen-momen tertentu. Nah, itu tidak bisa diobati dengan apapun, kecuali dengan kita mengirimkan doa dan mengerjakan hal yang almarhum kerjakan sebagai tanda cinta kita dan sebagai tanda bahwa apa yang diajarkan, diamalkan sehingga menjadi pahala bagi yang mengajarkan, Amin. bagi ayahnya.